Bab 466. Begitu berita itu tersiar, semua orang di Erudia menjadi hiruk-pikuk. Semua orang dari masyarakat kelas atas hingga dunia bawah terkejut. Tuan Yates sudah menyebabkan keributan besar saat dia keluar dari masa pensiunnya setelah 30 tahun. Mengumpulkan mantan pasukannya dan murid-muridnya. Pria itu pasti sudah gila. Sesuatu yang besar terjadi di Erudia. Tuan Yates telah marah. Semua orang dari dunia bawah dari 13 kota di Erudia mengumpulkan orang-orang mereka dan menuju ke kota selatan segera setelah berita itu tersiar. Itu adalah pemandangan yang menakutkan untuk melihat bas penuh orang dikirim ke South City. Tidak hanya itu, murid-murid Scott juga tersebar di 13 kota, dan terlibat dalam berbagai jenis pekerjaan. Mereka mengumpulkan pasukan mereka untuk mempersiapkan pemakaman dalam 3 hari. Seseorang memperkirakan bahwa mereka akan dapat mengumpulkan setidaknya puluhan ribu orang dalam 3 hari. Sekali lagi, semua orang terkejut. Scott Yates adalah Raja Erudia yang sebenarnya. Bahkan setelah pensiun selama 30 tahun, dia hampir tidak perlu mengangkat satu jari pun untuk mengumpulkan pasukan. Semua orang di Erudia menyadari tindakannya. Bahkan jika South City menutup mata, akan sulit untuk berurusan dengan Tuan Yates jika dia diprovokasi. Selama mereka tidak menyebabkan kerusuhan sipil, mereka bebas mengatur pemakaman sesuka mereka. Di Gunung Ametis, Scott dan Tipon duduk berseberangan. Topan tampak tenang dan tenang seperti biasa, seolah-olah dia tidak lagi menyibukkan diri dengan urusan duniawi. Adapun Scott, rambutnya memutih dalam semalam, membuatnya tampak tua dan tua. Tuan, orang-orang dari 13 kota di Erudia telah berkumpul. Kami memiliki 11.000 orang sejauh ini. Tidak hanya itu, murid-murid Anda dari beberapa provinsi terdekat juga sedang dalam perjalanan. Saya memperkirakan kami akan memiliki 13.000 orang semuanya, Theo dilaporkan. Scott mengangguk mengiyakan. Tatapannya mendarat di Tipon dan berkata, di masa lalu, saya selalu mencoba untuk memadamkan haus darah Anda karena saya tidak ingin Anda menjadi tidak manusiawi dan berakhir seperti binatang buas. Topan tetap diam. Rasa haus darahnya memang telah berkurang selama 30 tahun terakhir. Tapi sekarang, seseorang memaksa tangan kita. Tipon, saatnya untuk mengambil pedangmu lagi. Aku ingin kamu mulai membunuh. Sebanyak mungkin. Scott berkata dengan kejam. Theo, yang berada di samping bergidik mendengar nada suaranya. Ini adalah pertama kalinya Scott meminta Tipon melakukan pembunuhan besar-besaran. Di masa lalu, dia khawatir Topan akan membunuh terlalu banyak orang. Namun, dia meminta Tipon untuk membunuh sebanyak yang dia bisa sekarang. Ini adalah indikasi yang cukup untuk menunjukkan kemarahan Scott. Kematian Fernand dan yang lainnya telah memukul saraf dalam dirinya. Tipon mengangkat matanya dan berkata dengan suara serak, aku akan membuat semua orang di Northampton bergabung dengan mereka. Theo ketakutan karena dia mulai berkeringat dingin. Tidak ada yang bisa menghentikan Tipon jika dia berusaha sekuat tenaga. Kali ini, jalanan kota pasti akan bermandikan darah. Pembunuh massal nomor 1 di Erudia tidak akan berhenti. Tuhan tahu berapa banyak orang yang akan binasa di tangannya kali ini. Sementara itu, Levi yang berada di Northampton tersenyum tipis saat menerima kabar tersebut. Hah, seseorang berani mengumpulkan pasukan tepat di bawah hidungku. Apakah mereka mencoba untuk mati? Azure Dragon dan Kirin saling memandang dan berseru, Dewa Perang, tidak terpikir oleh kami bahwa Scott akan begitu kuat. Dia berhasil mengumpulkan begitu banyak orang dalam 3 hari, dan jumlahnya terus bertambah. Dia memang orang nomor 1 di Erudia. Dibandingkan dengan dia, Jack dan Liam terlihat terlalu lemah. Seperti inilah bos yang sebenarnya. Levi tersenyum dan berkata. Di sisi lain, Macan Putih menantikannya. Dia tersenyum dan berkata, kudengar akan ada banyak profesional yang datang. Aku tidak sabar. Orang lain akan berpikir bahwa Macan Putih sudah gila jika mereka mendengarnya. Bab 467. Namun, semua orang yang mengenalnya cukup baik tahu bahwa dia benar-benar psikopat, belum lagi mesin pembunuh. Bukannya dia belum pernah menghadapi puluhan ribu orang sendirian sebelumnya. Pada saat itu, Glenn buru-buru bergegas. Tuan Garrison, ini akan sulit. Tidak peduli seberapa kuat Anda, hal-hal akan tetap berbahaya jika orang-orang ini melepaskan kegilaan mereka. Puluhan ribu orang datang langsung kepada kita sekaligus, rasanya menakutkan hanya untuk memikirkannya. Glenn menggigil memikirkannya. Meskipun demikian, Levi berkata dengan santai, Glenn, siapkan peti mati untuk dikirim ke pemakaman.
Hah? Apa maksudmu, Tuan Garnison? Glenn bingung. Bukankah mengirim peti mati ke Scott akan memprovokasi dia? Ada apa? Apakah Anda menanyai saya? Kata Levi. Aku tidak akan berani. Aku akan mengaturnya segera. Keringat dingin muncul di dahi Glenn. Setelah Glenn pergi, Levi bertanya, di mana resimen kavaleri? Mereka saat ini berada di gurun besar barat laut, Tuan. Kata Phoenix. Dengan ini saya memanggil resimen kavaleri untuk datang ke Northampton besok. Kata Levi dingin. Pada saat itulah, Azure Dragon dan Kirin tahu bahwa Levi serius tentang hal itu kali ini. Semua orang tahu bahwa pasukan pribadi Levi adalah Brigade Besi yang tak terkalahkan. Namun, hanya sedikit yang menyadari bahwa Levi secara pribadi telah membangun beberapa pasukan kecil yang juga tak terkalahkan. Misalnya, resimen kavaleri dibentuk dari 18 profesional yang kuat. Mereka adalah perwujudan dari kehancuran. Suatu kali, Levi memimpin resimen kavaleri berperang. Mereka memusnahkan 20.000 orang dalam satu malam dan menghancurkan sebuah negara kecil dengan pasukan hanya 19 orang. 18 psikopat ini seperti pisau baja yang menusuk tepat ke jantung musuh mereka. Itu Tabu bahkan menyebutkan nama-nama prajurit ini di medan perang. Karena seseorang bahkan tidak akan menyadari ketika seluruh barak mereka dihancurkan. Juga, suruh Alfie untuk mulai bergerak. Dia pasti sudah tidak fit sekarang setelah sekian lama beristirahat di South War Zone, kata Levi. Pasukan Dragon Legion dan Iron Brigade yang ditempatkan di South War Zone menjadi sangat bersemangat begitu ada berita. Mereka akhirnya bisa mengeluarkan tenaga setelah menahannya selama 2 atau 3 bulan. Alfie dengan cepat mengumpulkan semua orang. Dengar, kita punya misi penting dalam 3 hari. Apalagi kita akan bertarung bersama Dewa Perang. Teriak Alfie. Setelah mendengar bahwa mereka akan bertarung bersama Dewa Perang tertinggi, semua orang menjadi sangat bersemangat. Mereka sangat bersemangat sehingga setiap orang dari mereka menangis. Ini adalah kesempatan langka. Tolong jangan mempermalukanku di medan perang. Kuharap kita bisa menyelesaikan semuanya tanpa Dewa Perang dan pengawalnya mengangkat satu jari pun. Alfie berteriak sekencang-kencangnya. Bisakah kau berjanji padaku? Iya, semua orang berteriak sekuat tenaga. Bisakah kita melakukannya? Ya kita bisa. Mari kita semua melakukannya dengan baik dalam misi ini. Tunjukkan pada mereka kemarahan Legiun Naga. Kita harus memberitahu Dewa Perang bahwa kita masih bisa menjadi yang terbaik bahkan ketika kita keluar dari elemen kita. Teriak Alfie antusias, hingga suaranya berubah serak. Legiun Naga tidak terkalahkan. Legiun Naga tidak terkalahkan. Teriakan para prajurit ini mengguncang langit dan bumi. Semua orang di South War Zone tercengang. Kekejaman mereka sangat menakutkan. Apakah ada sesuatu yang terjadi sejak mereka diberi misi? Semua orang di South War Zone mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Brigade Besi seharusnya sedang istirahat. Itu pasti sesuatu yang besar karena mereka sedang dimobilisasi. Bab 468. Di dalam kantor Panglima Perang South War Zone. Panglima, Wakil Panglima, dan beberapa petinggi masing-masing duduk di kursi mereka dengan alis menegang. Panglima tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak ada pertempuran di Erudia atau di provinsi-provinsi terdekat. Iya, aku sudah mencoba bertanya kepada Alfie tapi dia bilang itu sangat rahasia, dan diinstruksikan secara pribadi oleh God of War. Aku ingin tahu keributan apa yang terjadi. Beberapa dari mereka melaporkan. Panglima Perang South War Zone, Mike Pence, menghela nafas, saya hanya khawatir bahwa masalahnya ada di wilayah kita. Saya tidak ingin Dewa Perang menyelesaikannya untuk kita ketika kita bahkan tidak menyadarinya. Laporkan, Pak, saya pikir saya sudah menemukan jawabannya. Kata Kapten Mortimer. Yah, apa itu? Scott Yates dari South City telah menjadi pembicaraan di kota akhir-akhir ini. Dia telah mengumpulkan pasukan lamanya dan murid-muridnya. Kudengar dia berencana menyerang Hampton Utara. Kata Mortimer. Oh, aku mengerti. Anak baptis Scott dan Dewa Perang yang perkasa telah menempatkan diri mereka di Hampton Utara. Sekarang setelah kupikir-pikir, siapa lagi di Hampton Utara yang bisa melawan Scott selain Dewa Perang? Salah satu wakil panglima melompat masuk. Maksudmu Scott akan melawan Dewa Perang secara langsung? Mike bertanya dengan heran. Tepat sekali. Scott telah mengumpulkan pasukan dan murid lamanya untuk satu-satunya alasan untuk membalas dendam. Aku yakin dia tidak tahu bahwa dia akan menghadapi Dewa Perang. Orang lain menimpali. Sungguh lancang. Beraninya dia tidak menghormati Dewa Perang. Mortimer,
bawa pasukanmu untuk menghancurkan Scott Yates. Mike yang pemarah berkata dengan marah. Kamu tidak boleh melakukan itu, Panglima tertinggi. Legiun Naga sudah dalam persiapan. Ini berarti Dewa Perang ingin berurusan dengan Scott secara pribadi. Kita tidak boleh melewati batas kita. Orang lain menyarankan. Itu masuk akal, tapi awasi situasinya. Selesaikan masalah ini segera jika terjadi sesuatu yang tidak biasa. Divisi pertama, Divisi 89, dan Legiun lainnya harus bersiap untuk apa yang akan datang. Perintah Mike. Iya Pak. Hanya ada 1 hari tersisa sebelum pemakaman. Sekitar 8.000 orang telah berkumpul di Gunung Ametis, dan jumlahnya masih terus bertambah. Sementara itu, di aula pertemuan berdiri sekelompok orang. Kelompok orang ini terdiri dari 13 pemimpin dari mantan pasukan Scott dan sekitar 10 muridnya. Salah satunya adalah seorang pria yang mengenakan kacamata berbingkai emas bernama Garfield Perkins. Tidak hanya dia sangat dihormati oleh Scott, tetapi dia juga yang terkuat di antara murid-murid Scott, pemimpin kota ketiga Erudia, HCT, dan pemimpin dunia bawah. Selain itu, dia telah melakukan bisnis selama beberapa tahun terakhir, meningkatkan kekayaan bersihnya menjadi puluhan miliar. Jangan khawatir guru, aku akan membuat mereka membayar dengan nyawa mereka terlepas dari latar belakang atau kemampuan mereka. Garfield berkata dengan marah. Saatnya pembalasan. 1.000 orang berteriak sekuat tenaga. Setelah melihat itu, Scott mengangguk, senang. Theo, sampaikan perintahku. Beritahu 28 anggota manajemen senior dari Morris Group untuk menghadiri pemakaman di Gunung Ametis besok. Mereka harus bertindak sebagai pengusung jenazah, melaksanakan pemakaman, dan berlutut di pemakaman selama 3 hari malam untuk bertobat atas dosa-dosa mereka. Bunuh siapa saja yang tidak hadir. Scott menginstruksikan. Berita segera menyebar ke Morris Group. Iris dan petinggi lainnya terkejut, terutama mereka yang telah mendengar desas-desus bahwa mereka akan diserang oleh 10.000 orang. Tiba-tiba, semua orang di Morris Group menjadi panik. Mereka telah melalui banyak situasi yang mengancam jiwa selama bertahun-tahun berbisnis, tetapi ini adalah pertama kalinya seseorang mengancam mereka dengan begitu arogan. Bab 469. Fokus pada pekerjaan kalian, guys. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Levi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Kamu benar. Mari kita semua fokus pada pekerjaan kita. Iris segera merasa tenang memikirkan individu yang mengesankan yang telah menyelamatkannya malam itu. Keesokan harinya, Gunung Ametis didekorasi dengan warna hitam dan putih karena deretan karangan bunga ditempatkan di dekat dinding. Pemakaman abad ini telah menarik banyak perhatian, di mana bahkan langitnya suram dan suasananya tegang. 2 pria berdiri di depan aula berkabung. Salah satunya adalah Tipon, terlihat dingin dan acuh tak acuh. Pria lainnya adalah Scott, dengan punggung bungkuk dan rambut putih keabu-abuan yang membuatnya tampak lebih tua. Namun demikian, matanya bersinar terang. Dia telah pensiun selama 30 tahun sekarang, dia seperti singa ganas yang tertidur lelap. Namun, hari ini akan menjadi hari di mana singa ganas itu terbangun. Banyak orang akan binasa sebagai akibat dari kebangkitan singa. Di dalam ruang luas Gunung Ametis berdiri elit kota selatan yang datang untuk memberi hormat dengan 13.000 orang berkumpul di belakang mereka. Semua orang mengenakan setelan hitam dengan bunga putih disematkan di kerah mereka, dan ikat kepala putih. Itu adalah pemandangan yang megah. Tidak ada orang lain di seluruh Erudia yang bisa mengumpulkan kerumunan sebesar ini. Untuk mengumpulkan 13.000 orang dalam 3 hari. Itulah kekuatan Scott Yates. Semua orang di Erudia memanggilnya, Pak. Membuatnya marah sama dengan membuat marah surga. Semua keluarga kuat di South City takut padanya. Banyak orang berpikir bahwa Scott telah kehilangan sentuhannya selama masa pensiunnya. Beberapa bahkan mengira dia bisa digantikan oleh Sebastian Lopez. Tapi sekarang, sepertinya lelucon itu ada pada mereka. Karena siapa yang bisa melawan Scott Yates yang maha kuasa sekarang? Dan siapa yang bisa menggantikannya? Scott meluruskan bunga putih di kerahnya dan berkata, aku tidak menyangka akan bertemu kalian semua dalam kesempatan seperti ini. Terima kasih. Scott membungkuk. Melihat pemimpin mereka sujud membuat 13.000 orang gelisah saat kemarahan muncul di hati mereka. Pak, Tuan, teriak semuanya dengan penuh emosi. Saya seharusnya pensiun, tetapi beberapa orang luar memprovokasi Erudia berulang kali, mengambil alih wilayah dan properti kami, dan bahkan membantai orang-orang kami.
Mereka merampok hidup kami. Hari ini, saya, Scott Yates, dengan ini menyatakan bahwa saya akan menjatuhkan Morris Group dengan semua yang saya miliki. Scott berseru dengan suara keras. Serang mereka, hancurkan mereka, mata ganti mata, mata ganti mata. Teriakan pertempuran orang-orang ini mengguncang langit. Tentunya ini cukup untuk membuat semua orang di Erudia gemetar ketakutan. Dia terlalu kuat, siapapun yang menghalangi jalan Scott Yates akan tersingkir. Pak, kita punya 10 menit lagi sebelum pemakaman dimulai, yang tersisa sekarang adalah Morris Group. Theo mengingatkan. Scott mengangguk. Guru, apa yang harus kita lakukan jika orang-orang dari Morris Group tidak ada? Tanya Garfield. Kilatan melintas di mata Scott saat dia menjawab, kalau begitu kita akan memotong Morris Group ke tanah dan menyeret seluruh Hampton Utara ke neraka. Dimengerti, Guru. Saya bersedia bergabung dengan pasukan garda depan. Garfield mengambil inisiatif untuk menjadi sukarelawan. Bagus sekali. Scott senang. Dia menyukai sisi Garfield ini. Orang-orang dari Morris Group telah tiba. Pada saat ini, suara keras terdengar. Semua orang berbalik untuk melihat pintu masuk dan tercengang dengan apa yang mereka lihat. Bab 470. Apa yang mereka lihat adalah 4 pria berbaris membawa peti mati. Jelas, mereka mencoba memprovokasi Scott dengan menghadiri pemakaman dengan peti mati di belakangnya. Semua orang merasa amarah berdenyut di nadi mereka. Yang mereka inginkan saat itu hanyalah mencabik-cabik keempat pria ini. Scott menenangkan semua orang dengan lambaian tangannya. Mereka menyaksikan dengan marah ketika keempat pria itu berbaris ke tanah luas di depan. Peti mati itu mendarat dengan keras di tanah. Salam, Tuan Yates. Saya di sini untuk menyampaikan pesan dari Master of Morris Group. Kata pemimpin keempat pria itu. Kamu pikir kamu siapa? Garfield berkata dengan marah. Sejak kapan seseorang tidak bisa berbicara dengan ayah baptisku secara langsung? Sudahlah, biarkan dia berbicara. Kata Scott. Dia berharap Pak Yates bisa mengalami momen ini setiap tahun mulai sekarang. Keheningan memenuhi udara saat kata-kata itu keluar dari bibirnya saat semua orang menahan napas. Ini tidak bisa dipercaya. Mengatakan hal seperti itu di pemakaman adalah kutukan terburuk. Ayah Baptis, aku akan memimpin pasukan ke Hampton Utara saat ini juga dan mewarnai jalanan dengan darah. Aku ingin mencabik-cabik semua orang dari Morris Group menjadi berkeping-keping. Garfield sangat marah. Mantan pasukan Scott dan murid-muridnya juga mendidih karena marah. Robek mereka menjadi berkeping-keping. Semua orang di bawah tidak bisa menahan amarah mereka juga. Tindakan mereka meniru binatang yang telah dibebaskan dari kandangnya. Hahaha, Scott malah tertawa terbahak-bahak. Bahkan Tipon tersenyum. Dan itu adalah pemandangan yang paling langka. Alasan dibalik tawa Scott adalah karena itu adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang bodoh yang kurang ajar setelah memerintah selama bertahun-tahun. Saya benar-benar telah melihat semuanya sekarang. Generasi muda hari ini benar-benar sombong. Scott tertawa. Tuan Yates, peti mati ini untukmu. Dia bilang kamu akan membutuhkannya cepat atau lambat. Salah satu pengusung peti mati angkat bicara. Garfield dan tamu lainnya sangat marah. Tinju mereka mengepal kencang saat mata mereka dipenuhi amarah. Mereka tidak tahan lagi dengan provokasi yang tak henti-hentinya dari Morris Group. Tindakan mereka cukup untuk membuat siapapun dan semua orang memiliki keinginan untuk menghancurkan Morris Group menjadi berkeping-keping. Sialan, sialan semuanya ke neraka, Theo berkata dengan gigi terkatup. Bagaimana mereka bisa begitu kejam? Morris Group mendorongnya terlalu jauh. Beraninya mereka memprovokasi kita seperti itu. Mereka sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada Tuan. Garfield mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia tidak bisa lagi menahan niat membunuhnya. Seseorang dari kerumunan tidak bisa menahannya lagi. Dia bergegas maju dengan pedangnya menunjuk ke 4 pengusung jenazah. Aku akan membunuh kalian semua. Dia mengayunkan pedangnya ke arah mereka. Namun, kekuatan besar menjatuhkan pedang dari tangannya dan mematahkannya menjadi 2. Mundur, biarkan mereka pergi. Scott berkata dengan dingin. Tipon adalah orang yang telah mematahkan pedang menjadi 2 hanya dengan batu kecil. Itu adalah tampilan yang menakutkan dari kemampuannya. Pada akhirnya, 4 pengusung jenazah pergi. Scott mencoba menahan amarahnya sambil berkata, mari kita lanjutkan pemakamannya. Kirimkan adikku dan putraku pergi ke perjalanan terakhir mereka. Beristirahat dalam damai. Beristirahat dalam damai, bersambung.